Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo. 1, 2, 3. Annyeonghaseyo, hello travelers. Kalian bisa tonton video ini karena video ini bakalan sangat membantu deh buat kalian yang masih bingung. So jangan di skip. Selamat menonton. Halo, saya Nasir Ramadan. Selamat datang di kelas belajar bahasa Korea. 육과 저는 투안입니다. Oke, materi pelajaran kali ini di bab 6 ya. 저는 tuan입니다. Artinya saya adalah tuan. Target pembelajarannya adalah tentang perkenalan diri. Nah, tata bahasa yang akan kita pelajari adalah nida atau akhiran pernyataan formal. Dan kosakata yang akan kita pelajari adalah tentang negara. Nah, sebelumnya kita dengerin dulu percakapan antara Minsu dan Tuan. 대화 1. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. 안녕하세요. 저는 투안입니다. 저는 베트남 사람입니다. Oke, kita artiin satu-satu ya. Minsu bilang, 안녕하세요, artinya halo. 저는 이민수입니다. 저는 saya 이민수, nama orang imnida adalah. Jadi bisa diartiin saya adalah Liminsu. Lalu Tuan jawab sama 안녕하세요, halo. 저는 tuan입니다. 저는 saya tuan, nama orang imnida adalah. Jadi saya adalah tuan. Terakhir, 저는 베트남 사람입니다. 저는 saya Vietnam, Vietnam, saram orang imnida adalah. Jadi bisa diartiin saya adalah orang Vietnam. Nah, ohwiilnya atau kosakata satunya adalah tentang nara ya, artinya negara. Nah, ini negara-negara yang harus kita hafal. Yang pertama, Hanguk, Korea Selatan. Indonesia, Indonesia. Nepal, Nepal. Dong Timur, Timor Leste. Kirgistan, Kirgistan. Mongol, Mongol. Myanmar, Myanmar. Bangladeshi, Bangladesh. Vietnam, Vietnam. Pakistan, Pakistan. Sri Lanka, Sri Lanka. Uzbekistan, Uzbekistan. Chungguk, Cina. Kambodia, Kamboja. Teguk, Thailand. Oke, munbob ilnya tata bahasa 1 nida. Jadi, nida digunakan pada situasi formal dan biasanya merupakan predikat kalimat yang menunjukkan informasi subjek. Nida ditempelkan di belakang kata benda yang juga mempunyai fungsi meninggikan lawan bicara. Contohnya, 저는 한국 사람입니다. 저는 saya Hanguk Korea saram orang imnida adalah. Jadi artinya saya adalah orang Korea. Lalu contoh yang kedua, 저는 민수입니다. 저는 saya Minsu, nama orang imnida adalah. Jadi bisa diartiin saya adalah Minsu. Oke, sekarang kita nyobain contoh penggunaan imnida. Yang pertama, 저는 tuan입니다. Saya adalah tuan. Oke, yang pertama ini laki-laki namanya Rihan. Berarti dibikin kalimatnya 저는 리한입니다. Saya adalah Rihan. Yang kedua, perempuan namanya Supika. Berarti 저는 supika입니다. Saya adalah Supika. Oke, contoh yang kedua, 저는 베트남 사람입니다. Saya adalah orang Vietnam. Nah, si Rihan laki-laki ini negaranya dari Pakistan ya. Jadi bikin kalimatnya 저는 Pakistan 사람입니다. Saya adalah orang Pakistan. Nah, si Supika ini dari Teguk, Thailand. Berarti kalimatnya 저는 태국 사람입니다.
saya adalah orang Thailand. Nah, lanjut. Yang kedua, masih tentang perkenalan diri, tapi tata bahasanya yaitu im nika atau akhiran pertanyaan formal. Dan kosakata yang akan kita pelajari adalah tentang pekerjaan. Oke, sebelumnya kita dengerin dulu percakapan antara Tuan dengan Jungu. 대화 2. 저는 투안입니다. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 학생입니까? 아니요, 회사원입니다. Oke, kita artiin satu-satu ya. Tuan bilang, Jonen, Tuan Im, Nida. Jonen, saya. Tuan, nama orang Im Nida adalah. Jadi bisa diartiin, saya adalah Tuan. Lalu Jungu tanya, One nara saram Im nika? One itu artinya mana? Nara, negara, saram, orang, Im nika. Itu jadi akhiran pertanyaan formal. Jadi bisa diartiin, kamu orang negara mana? Lalu Tuan jawab, Vietnam, saram Im Nida. Saya adalah orang Vietnam. Lalu Jungu tanya lagi, Hakseng Im nika? Hakseng itu murid. Nah, Im nika juga bisa diartiin apakah ya. Jadi artinya, apakah kamu murid? Lalu Tuan jawab, Anio, Hoesawon Im Nida. Anio itu bukan, Hoesawon pegawai perusahaan, Im Nida adalah. Jadi artinya bukan, saya adalah pegawai perusahaan. Oke, nah ohui-nya atau kosakata 2 tentang jigok, pekerjaan. Yang pertama ada hakseng, murid. Sonseng nim, guru. Huesawon, pegawai perusahaan. Jubu, ibu rumah tangga. Gyeongchalguan, polisi. Sobangguan, pemadam kebakaran. Gongmuon, pegawai negeri sipil atau PNS. Jomwon, pelayan toko. Uisa, dokter. Ganosa, perawat. Yorisa, koki. Unjon Gisa, sopir. Gisulja, teknisi. Moksu, tukang kayu. Nongbu, petani. Obu, nelayan. Nah, munbob-nya tata bahasa 2 yaitu im nika. Im nika adalah bentuk tanya dari im nida yang digunakan pada kalimat tanya. Sama seperti im nida, im nika digunakan pada situasi formal untuk meninggikan lawan bicara. Nah, ini ada percakapan antara Siga sama Sina. Siga nanya, One nara saram im nika? One mana? Nara negara, saram orang, im nika. Akhiran pertanyaan ya, jadi bisa diartiin kamu orang negara mana? Sina jawab, Jonen, Vietnam, saram im nida. Jonen, saya Vietnam, Vietnam, saram orang, im nida adalah. Jadi artinya saya adalah orang Vietnam. Lalu contoh yang kedua, Huesawon im nika. Huesawon pegawai perusahaan, im nika bisa diartiin apakah. Jadi apakah kamu pegawai perusahaan? Sina jawab, Ne, Huesawon im nida. Ne, ya, Huesawon pegawai perusahaan, im nida adalah. Jadi, ya, saya adalah pegawai perusahaan. Oke, sekarang kita coba lengkapin kalimat ya menggunakan im nika. Yang pertama, Cungkuk saram im nika. Artinya, apakah kamu orang Cina? Ini bukan ya, tadi orang Thailand, itu jawabannya teguk. Jadi, Anyo teguk saram im nida. Bukan, saya orang Thailand. Yang kedua, Ganosa im nika. Apakah kamu perawat? Bukan ya, ini dokter. Berarti, Anyo Oisa im nida. Bukan, saya adalah dokter. Yang ketiga, Yorisa im nika. Apakah kamu koki? Ini tukang kayu ya, berarti jawabannya moksu. Berarti Anyo moksu im nida. Bukan, saya adalah tukang kayu. Nah, ada juga materi budaya, tapi untuk materi budaya ini kalian bisa
pelajari sendiri dengan nonton drama lah, drama Korea ya. Nah, kita juga ada IPS topiknya. Nah, kita cobain dulu nih tentang yang deginya. 6과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1, 한국, 2. 미얀마, 3, 동티모르 4에서 5번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 4번 1. 의사, 2. 목수, 3. 학생, 4. 주부. 5번 1, 회사원, 2, 소방관, 3, 요리사, 4. 기술자 Oke, jadi yang pertama adalah pilih negara yang Anda dengar. Jadi tadi kan nomor 1 disebutin apa, nomor 2 disebutin apa, nomor 3 disebutin apa. Nah, kita tinggal pilih aja nih sesuai apa yang kita dengar. Kalau yang ini, kalian disuruh milih nih, gambar ini tuh apa, dan jawabannya tadi disebutin nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, dan nomor 4 apa. Jadi kita tinggal nyesuaiin aja nih apa yang tadi dengar dengan gambar ini. Nah, IPS topik juga ada ilgi atau membaca. Kalau ini kita tinggal nyesuaiin gambar ini dengan yang ada di pilihan. Jadi gambar ini tuh bahasa Koreanya apa. Nah, ada juga yang kita ngisi titik-titik. Jadi nanti kita tinggal memilih aja jawaban yang tepat untuk yang ada di titik-titik ini. Nah, untuk pengisian IPS topik ini nanti akan kita pelajari bareng-bareng, kerjain bareng-bareng di kelas online ya. Oh ya, materi ini adalah original langsung dari HRD Korea. Jadi saya hanya menjabarkannya saja, dan mohon maaf kalau penjabaran saya masih belum baik karena saya juga masih belajar. Sekian, 감사합니다. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar ngisi IPS topiknya, bisa ikut kelas online-nya gratis. Silakan hubungi nomor yang tertera atau klik link yang ada di deskripsi.